Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditawari oleh Allah, ingin berapa umur yang kau inginkan sebagai kompensasi sebagai nabi. Karena kalau orang diangkat jadi rasul, itu kan jaminannya dua. Yang pertama surga, yang kedua umur boleh memilih kemauan dirinya. Itu konsekuensi dan itu kompensasi sebagai rasul. Karena apa? Karena nabi dan rasul ini harus menerangkan ke umat manusia bahwa Allah itu ada. Sedangkan Allahnya saja tidak terlihat. Dan orang mesti beribadah kepada Allah yang Allahnya gaib. Makanya nanti kalau jaminannya itu tidak ada, ini adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa berat? Karena manusia pada waktu itu melihat bahwa strata manusia itu sama. Mereka semuanya membutuhkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya maaf ya, konsekuensi dulu jadi nabi dan rasul itu adalah dibunuh. Dibunuh. Malah ada nabi yang sengaja diragaji. Kenapa? Karena emang konsekuensinya harus menerangkan kepada umat yang sama stratanya, lalu kemudian harus beribadah kepada Tuhan yang nabi sembah. Itu kan tidak mudah. Aya nu digaragaji, nabi tebu aya anu ada yang sampai dibunuh, sampai Rasulullah saja, sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad, itu konsekuensinya apa? Beliau sampai ada yang ditawari, siapa yang dapat membunuh Muhammad maka aku kasih 60 unta. Itu artinya sampai nabi yang terakhir itu jadi nabi itu adalah apa? Garansinya pembunuhan. Nabi Musa hampir dibunuh juga Pak, kalau tidak diselamatkan oleh Allah. Artinya orang menerangkan sesuatu yang tidak terlihat, lalu orang harus beriman dan berpindah keyakinan, itu tidak mudah begitu aja. Sekarang saja, maaf Bu ya, sekarang saja, nabinya saja sudah tidak ada, itu membuat orang percaya pada Allah THC. Ya, makanya sekarang ada negara yang hampir mayoritas agnostik. Agnostik itu orang yang dia itu antara Tuhan itu ada dan tidak ada. Kalau dia butuh Tuhan, dia minta, kalau tidak butuh, Tuhan dibiarkan. Itu namanya agnosia. Dan ini paling banyak di Chinese. Nah begitu. Beda lagi dengan ateis. Kalau ateis mah sama sekali tidak percaya Tuhan. Kalau agnostik mah enggak Pak. Jadi kadang-kadang tong boro-boro batur Bu. Kadang-kadang diurangi sok aya kitu. Keur kapepet teuing mah asa pangeran teh eueuh cenah kitu. Cenah Allah teh cenah teu aya. Sampai ada orang maaf Bu ya pernah mendengar orang yang sakitnya karena tidak sembuh-sembuh bilangnya gimana? Allah teh teu nyaah gitu. Itu artinya apa? Artinya keyakinan manusia itu terhadap sesuatu yang gaib itu tidak mudah, begitu aja. Makanya di dalam Al-Quran ketika orang mau melakukan ibadah itu yang pertama kali apa? Walladzina yu'minuna bil ghaibi dulu. Jangan dulu melakukan ibadahnya dulu. Kenapa? Karena harus percaya dulu surga dan neraka. Kalau orang tidak percaya surga dan neraka dan tidak percaya Allah dan tidak percaya Tuhan, orang mau melakukan ibadah gimana? Da dasar nama eta heula. Lamun jalmi teu percaya surga jeung neraka rek kumaha, Pak? Ibu maaf ini sekarang sudah banyak orang yang tidak percaya adanya akhirat sakitu we. Jadi lamun dibawa bener teh nyebutkan teh akhiratna teh cantang tu aya gitu. Ya. Saya punya teman dari kecil itu biasa sama agamanya begitu kan ya. Begitu dia kuliah di luar negeri pulang dari sana begini, keur naon cenah jumaahan. Nah, cenah ada cantang tu aya akhirat lagi gitu. Itu karena di brainwash setiap hari oleh profesor-profesor yang ateis. Pulang ke Indonesia jadi terpercaya. Keur naon cenah salat, keur naon cenah ngaji, naon da cantang tu akhirat lagi aya. Pada waktu itu orang yang seperti ini kan nggak boleh dijawab secara dalil. Non margina, karena dia juga kapan pakai logika. Makanya saya menjawab begini, bae sholat we bisi aya sakitu we. Ini ada kumaha ada make dalil ge mau percaya tuh. Ya, orang yang tidak percaya Tuhan lalu kemudian kita berdebat pakai dalil, beak tenaga. Kita habis tenaga, habis power, Bu. Orang yang tidak percaya ilmiah mau dibawa ilmu enggak akan percaya, habis tenaga bagi kita. Benernya aya jalmi lamun diubaran percaya ka dukun, ku urang diterangkeun ilmiah ge malah percaya sakitu we. Naon sababna? Da keur manehna mah dibura teh cager sakitu we atuh. Ya, terus ku urang diterangkeun secara farmakologi, secara ini Bu, geus moal percaya. Kenapa? Nu penting mah abdi mah asal dibura cager sakitu. Cing kira-kira nerangkeun ka ditu kumaha? Ya,
Nah itu persoalannya. Makanya begitu rek jumaah bade jumaahan we bisi aya. Kumahakeun bae teu aya mah da teu rugi. Kenapa? Tenaga saya nu sholat simkuringnya, kemudian nanti akhirat tidak ada. Saya tidak rugi. Buat ibu ilustrasinya bapak seperti kita bawa payung, mau hujan mau tidak itu urusan lain. Nu penting mah payung canak heula we, kumaha engke we, lamun hujan meureun payung siap, lamun teu hujan da teu rugi bae da payung urang. Nah, itu cara memahami orang yang sudah mulai ataupun terhadap akhirat itu sudah mulai tidak percaya. Kenapa saya awali dulu dari sini, Bu? Karena orang itu mau melakukan sesuatu itu harus percaya dulu akhirat. Nah, begitu harus percaya dulu akhirat. Ada orang ya tuh capek-capek karena puasa Pak itu percaya akhirat mah tuh. Ya. Mending tinggal di batur jararagjak biasa. Tinggal wayah kieu teh naon Bu raosna ge tinggalnya mie kocok. Sarang ieu naon jeruk dingin tos dibayang-bayang we. Da simkuringna ninggal ti jalan atuh Bu di bawah puasa mah ninggal anu ngange acuk koneng teh siga kerupuk banyur. Nya. Mohon. Tinggal kapayun aya susukan alit ditinggali teh siga channel cing teh wayah kieu alawara ibu ngaos wayah kieu. Nah, lalu gimana? Nanti biarkan aja karena cara memahami mereka itu kan berakidahnya sudah tidak ada. Dan begitu ibu bapak harus yakin akhirat itu ada apa? Jawabannya cuma satu di Quran, surat Az-Zariyat. Apa? Orang yang mati itu tidak kembali, itu aja. Nah, surat Al-Baqarah juga sudah mengulangi. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi ketika orang itu mati, dihidupkan, mati lagi, dihidupkan, kemudian kesananya tidak yumitukum lagi, tapi summa ilaihi tur, itu menunjukkan akhirat aya. Buktosna kumaha, kieu we gampilna, nu maot teu baralik deui, sakitu we atuh. Lamun anu ngantunkeun ibu bapak arwih deui, berarti akhirat teu aya sakitu. Ibu dikantunkeun ku caroge 2 minggu ngetrok panto. Jo ngetrok di panto we assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah bapak wih deui, mamah teu akhirat teu aya. Nah bapak teh neangan geus 2 minggu kulintingan eueuh akhirat teh cenah kararesol di ditu balik deui we teu tinggal ibu. Ini menunjukkan akhirat itu ada, orang mati tidak kembali. Nah itu salah satu yang akan membuat kita betul-betul terbrainwash supaya nanti memahami. Karena apa? Karena berawal dari itu manusia akan tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Nah maka setiap apa yang kita lakukan dalam konteks apa hidup apapun itu selalu diawali dengan kalimat yu'minuna bil ghaibi. Baru nanti kesananya yuqimunas sholata wa mimma rozaqnahum hampir semuanya Pak. Nanti kurang lebih ada 97 kalimat Allah mengulang-ulang kalimat goib untuk mengawali manusia beribadah. Karena kalau tidak percaya dulu yang goib, maka buat apa kita melakukan seperti ini? Nah, kembali kepada persoalan. Dalam konteks melakukan sesuatu, maka Rasul mengajarkan umatnya tidak boleh diberatkan. Umatnya tidak boleh diberatkan. Kenapa? Karena agama itu ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kenapa orang beragama tidak istiqomah? Karena apa? Diberatkan. Kalau orang tidak diberatkan, itu tidak istiqomah. Dia insya Allah istiqomah. Ditanya, hari puasa sabaraha lami, Bu? Puasa Ramadan sabaraha lami? Bukan 1 bulan, nepikeun ka magrib. Ya, kada bisa 1 bulan, saha nu kuatkeun puasa 1 bulan? Umat Nabi Muhammad itu enggak akan ada orang yang kuat dia puasa 1 bulan. Nabi Musa itu betul 1 bulan. Itu 40 hari 40 malam. Puasanya Nabi Musa itu kan 40 hari 40 malam, Pak. Beliau itu puasa karena umat Nabi Musa itu kuat-kuat. Dia 40 hari 40 malam itu tanpa buka, di wisol itu. Dan itu ketika beliau berada di Gunung Tursina. Itu Allah perintahkan kepada umat Nabi Musa untuk apa? Untuk puasa. Berapa? 40 hari 40 malam. Coba kalau yang ini kemudian diadopsi oleh Rasulullah. Itu jangankan ibu 40 hari 40 malam. Makanya puasa umat Nabi Muhammad sekarang ini bukan 1 bulan. Depi ka magrib. Magrib buka kan tidinya materas Bu engke penak di subuh jadi isuk teh jadian deui kitu eta teh
Sabab lamun jol kieu cenah meuni sabulan melilila, ngalila atuh mikirna sabulaneun. Sabab yang dipikir oleh dirinya 1 bulan tidak buka-buka, kan urang menepikeun ka magrib. Matak sok aya geuningannya unggal Ramadan jol panyakit mah. Jol langsung murilit beteungna teh Ramadan teh nya. Bapak bade saum cenah ieu tingali mama jol naon jol tingali jol ngulilitna beuteung teh di bawah Ramadan teh. Tangke teh bu jol malaman takbir cager we. Ya. Jadi karena apa? Karena mindsetnya itu sudah salah gitu kan. Mindsetnya adalah diberatkan oleh dirinya. Sebetulnya dia yang memberatkan dirinya. Nah, jadi Nabi Muhammad ini adalah umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang tidak akan kuat seperti umat-umat yang dulu, Pak. Ya kita terima aja ini konsekuensinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta kepada Allah jangan memberatkan dalam ibadah apapun, tapi minta kepada Allah umurna pendek ngan nyuhunkeun keringanan ke Allah. Disebut tadi tarhisus syariah. Nanti ada dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari kata Rasulullah utitu khamsan lam ya'tuhunna nabiyun qablu. Aku diberikan oleh Allah 5 hal yang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya kecuali kepada aku. Kenapa? Karena umatku pendek dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Jadi kalau kapungkur mah Yiswa Jalmi teh 400 tahun. Nabi Musa atau Nabi apa? Nabi Nuh saja itu usianya hampir 980 kan? Kemudian Nabi Adam 1000 kurang 40. Kemudian anak-anak Nabi Adam itu usianya hampir 780 sampai 800 tahun. Itu anak-anak Nabi Adam. Nanti penciptaan manusia ke sini pendek. Jarang ada yang panjang. Lamun ayeuna aya jami 100 tahun tinggal Pak tos model kumaha ayeuna Bu. 100 tahun sakitu we. Moal aya nu kiat dugi ka 100 tahun. Cuman Rasul meminta begitu diberikan oleh Allah, ya Muhammad, mau berapa usiamu? Saya minta inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajuju dalika. Aku minta usiaku 60 sampai 70 tahun saja. Nah, itu patokan itu. Jadi umat Nabi Muhammad mah 60 nepi ka 70. Engke lamun aya langkung 70 aya ngan langki jalmina, ngan rata-rata umur sakitu gitu punya. Sawios punten nya, seueur rumah sakit, seueur klinik, seueur dokter ge da umur umat Nabi Muhammad mah sakitu. Karena apa? Karena ilmu tidak akan bisa memanjangkan usia begitu aja. Ilmu tidak akan memanjangkan usia manusia, tetapi ilmu hanya mempermudah bagaimana mengelola usia, itu saja. Ya, seperti olahraga, hoyong sehat Pak. Saya hoyong panjang umur, da panjang umur mau urusan Allah. Ngan lamun urang olahraga, kita teh sehat sakitu nya. Kitu hungkul, tak itu bedanya. Tapi kalau umur keun we pajunkeun we pasahkeun we ka Allah, da urang mah teu apa. Nah, pada waktu Rasulullah meminta seperti itu, apa yang diberikan oleh Allah? Yaitu yang 5 itu adalah apa? Tarhisus syariah. Yaitu kemudahan di dalam melakukan syariat. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah menyampaikan bahwa ternyata ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak ingin kita berat dalam melakukan sesuatu. Jangan diperberat. Komo ayeuna bunyeun simkuring nguping ayeuna tinggal berita ayeuna asal harariwang bisi perang dunia katilu. Muhun so. Ini saya dengar 2018 ada seorang mistiskus Bulgaria namanya Baba Panga. Dia menyampaikan kalau Iran diserang oleh Israel itu kemungkinan bisa terjadi skenario hipotetis akan terjadinya perang dunia ketiga. Itu kan. Kata beliau itu seorang mistiskus dari Bulgaria. Mistiskus itu adalah paranormal tapi belajar minimal S2. Jadi di luar negeri itu lamun hoyong jadi dukun sakolana minimal S2. Lamun di urang mah justru teu sarakola dukun teh. Matak di urang mah disebut teh orang pinter naon margina sabab anu sumpingna sarjana ari dukuna teu sakola. Nya matak disebut orang pinter. Kalau di sana enggak, makanya disebutnya bukan paranormal, mistiskus namanya, Pak. Jadi dia bisa menganalisa sesuatu yang belum terjadi tetapi berdasarkan data ilmiah. Nah, tetapi tetap dibantu oleh jimat-jimat, maka disebut mistiskus. Kalau yang pakai ilmiah tanpa diikuti dengan sesuatu yang sifatnya mistik, itu namanya prediksi atau prakiraan. Nah, kita ingin tidak turun hujan, ngondang pawang dengan ahli BMKG beda. Beda, kalau BMKG kan berdasarkan data ilmiah. Bagaimana volume air, bagaimana kecepatan udara, kecepatan angin. Tapi kalau pawang mah enggak. Makanya kemarin
di Lembang menghadirkan 3 pawang supaya tidak hujan, supaya tidak longsor lagi. Begitu dihadirkan 3 pawang, ada PT hujan turun. Jadi we pawang nanti nyala rumput daerah. Jadi pawangnya kehujanan. Nah, Miskinus Bulgaria itu namanya Baba Panga. Dia menyampaikan kalau Israel menyerang Iran itu akan terjadi, kemungkinan terjadi hipotetis, skenario hipotetis. Dibayangkan akan terjadinya perang dunia ketiga. Nah, walau alam bisawab. Cuman sekarang Israel sudah menyerang. Kan gitu, ya. Akan terjadi walau alam bisawab. Indikator-indikator alibinya sudah ada. Kenapa? Karena Yahudi itu nggak bisa dinasihati oleh manusia. Ya, paling Yahudi itu nggak bisa dinasihati oleh manusia. Jadi lamun urang mematahan Yahudi salah urang. Naon sababna da moal didenge tong boro-boro manusia pangeran we teh didenge ku Bani Israil mah. Nya Bu, Allah we teh didenge ku Bani Israil mah. Cek Allah teh ka dieu, teh digugu. Cek Allah teh ka dieu, teh digugu ku Bani Israil mah. Terus urang mereka mematahan, yakin moal didengar. Kenapa? Karena mereka itu sudah apa? Summun bukmun umyun pahum layar jiun. Itu kan sedang menerangkan Bani Israil kan? Seperti itu. Aksawios bu ganwehnya ulah dipikiran kan bae da can kajadian. Nang nabi ge hipotetis bukan hipotesa. Hipotetis itu adalah dibayangkan kalau itu terjadi bagaimana yang akan terjadi. Nah, minimal begini, kalau seandainya diembargo minyak oleh Iran, ini kan semua berhenti. Ternyata musik Nabi kiamat eta. Bu, cobinya. Kemarin baca koran, menteri mengatakan cadangan stok minyak Indonesia 20 hari lagi. Tapi lumayan lebih ke lebarannya. Nah, ini kan kena belas dinten deh lebaran teh. Nya lumayan insyaallah Bu lebih ke lebaran lahnya. Aya 4 poe lebaran. Kalau berbicara ini kan maaf ini saya tidak ini menerangkan hipotetisnya Bu, enggak bukan menerangkan bakal begitu buat hipotetis namanya. Anda membayangkan skenario yang terjadi seperti itu kalaupun terjadi walau alam bisawab. Cuman kan ini harus ada uji kelayakan dulu. Ini kalau minyak saja diembargo, ini gimana? Sedangkan negara-negara lain itu 48 hari lagi. Indonesia itu stoknya kenapa? Karena Indonesia itu paling banyak menggunakan kendaraan. Makanya nanti begitu orang naik mobil, kemudian minyak bensinnya seep atas. Didinya mobil teh ngaharulang. Rek dibawa ka imah teh maju. Motor ngaharulang ke teh. Tah, Bu cobi kabayang teh engke lamun sareep bensin sadayana. Tah kiamat teh anu kitu teh. Mata cek Nabi inna min asrati saah. Ciri kiamat teh satu apabila al-harju terjadi perang di mana-mana. Kan itu. Kalau di stop minyak aja udah beres, jangan di stop segala. Embargo ekonomi jangan, ku minyak unggul ge beres pasok. Lalu kemudian orang itu nanti jalan kemana-mana. Mau naik mobil. Jadi kita kaos nugelo Bu. Mau nugelo pan tara naik mobilnya, tara naik motor. Cek nugelo tuh aya batur alhamdulillah. Nya teh lah masyarangan nugelo ngageuleung akhirna mah teh di baturan ku urang. Kalau itu terjadi hipotetis ini. Dan itu orang berjalan begitu. Dan maaf Bu, nanti listrik tidak ada. Kenapa? Karena turbin untuk dia memutar agar terjadi reduksi itu kan dia harus pakai solar. Dia harus pakai ini. Semua begitu. Jadi listrik teh aya. Pakai cempor. Cemporna minyak tanah. Minyak tanahna teh aya. Engke mah masak teh ngangge naon Bu? Ngangge suluh deui. Nang suluhna teh dicekeskeun ku naon? Tuh eta ku bensin. Bensinna ngangge gas. Gasna eueuh. Akhirnya gimana? Orang nanti orang ingin membuat api lewat apa? Digesekkan batu itu. Lalu kemudian keluar api. Ini satu saja Bu, maaf minyak saja itu kemudian diembargo. Kalau ternyata ini terjadi gitu, itu udah kiamat. Itu udah kiamat. Kabayang ku ibu, ku bapak sok kabayangkeunnya. Nah ini kan walaupun ini hipotetis, tapi ini harus digambarkan ketika nanti terjadi. Cim kuring mah ngaos wengi hadis Nabi. Oh nya geningan, lamun kejadian teh wayak surul pitan. Nanti orang-orang itu akan kemau. Pak Baliut, orang Vietnam ke Singapura, orang Singapura ke Indonesia, di Indonesia orang ke Brunei, gitu. Kenapa? Karena terjadi migrasi yang besar-besaran ketika terjadi perang dunia ketiga. Jadi jangan teh parang ka mana we laleumpang teh. Bu, lagi perang dunia kedua saja Indonesia lagi dijajah kan? Oleh Jepang dan Belanda. Itu gimana itu susahnya? Apalagi perang dunia ketiga kalau terjadi.
Kita jamin teh pabalit gitu Pak. Teu pararuguh gitu. Lempang ka dieu teu puguh, lempang ka dieu teu puguh. Dan dia bakal meninggalkan keluarganya karena dia mencari perlindungan. Tapi harus yakin nanti Ibu, Pak, tempat-tempat di bawah tanah akan laku. Kenapa? Karena orang nanti bersembunyi di bawah tanah karena tidak mau terbom. Padahal Allah dalam hadis qudsi mengatakan sebelum kiamat terjadi yang besar, umat Islam dan orang beriman akan diwafatkan dulu, berarti sudah di bawah tanah, begitu aja. Urang masalah, jalma mukmin masalah amat. Teu kudu ngieun, teu kedah ngieun guha di bawah tanah, engke dipanggieunkeun langsung. Kenapa? Karena itu kan begitu kata dalam hadisnya, begitu. Nah, artinya Ibu, berarti beragama itu untuk harus dimudahkan. Tadi malam di Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kalau Ibu Bapak punya, ini Elon Musk lagi gelisah. Kylie Jenner lagi gelisah, kemudian Bill Gates lagi gelisah. Kenapa? Karena uang triliunannya ini nggak bisa diakses. Duit ayeuna teh teu tiasa diakses Bu dengan perang ini. Tinggalin nu loba duit bararingung ayeuna. Nu teu boga duit teh geus biasa. Nya, urang mah geus biasa teu boga duit matak teu bingung usan mah naon da biasa teu bogana ge. Ya, tah gitu. Dan sampai katanya sampai apa si Elon Musk ini dia gelisah tiap hari. Dia mengalami anxiety disorder. Ini hasil analisa dari dokter pribadinya. Dia sudah beberapa hari anxiety disorder, tidak bisa tidur karena uangnya tinggal. Dan dia kesulitan untuk mengakses. Iya teh dugikeun ka kitu, tinggal di batur Bu geus rariweuh. Orang Indonesia mah alhamdulillah. Matak Indonesia mah nomor hiji peringkat tersantai sedunia. Urang mah sararan teh we kalem naon margina punten Bu engke mah di kitu teh nya di ATM teh di kitu teh artosna teu kaluar Pak. Bisa teu kaluar, da emang teu aya duitna ge. nah, karena ini skenario yang sangat luar biasa dan kita berharap. Makanya di Quran wa kullu minha raqadan haisusitima. Pak punten, Ibu, nya urang lamun aya naon beulieun mahal terus nikmat beuli. Naon? Bisi kaburu perang dunia katilu sakitu we. Engke urang teu kabeuli sok soal. Da engke mah susah nu dagangna ge, da artosna ge teu manfaat atuh. Enggak, uang sudah tidak bermanfaat, akses uang juga susah. Kenapa? Karena kata Rasulullah di antara ciri kiamat itu di antaranya Anda ingin bersedekah tapi sulit yang menerima. Itu kan bakal terjadi. Kenapa? Karena bakal berkeliaran uang di mana-mana. Berarti Ibu, Bapak, ini harus kita nikmati. Makanya di dalam kehidupan kita, tos we kieu, Bu, aya tuangeun nu raos, mahal, beuli, naon? Ngarah ka alaman sakitu we. Nya, tos we kitu. Itu sabaraha pangaosna ieu? Ieu cenah meuni awis kitu cenah batur mah 3.000-an, ieu cenah tinggal 15.000. Beuli we, Bu. Naon asaan? Naon, Pak? Bisi kaburu perang dunia katilu. Ya, mending gitu. Aya sate pangaosna 8.000, kalaran lo segede kieu. Panasaran sing teh ni 8.000 jeung sate nu 1.000. Ieu we nu 1.000. Nu 1.000 mah jeung panusukna asak atuh. Iya nu 8.000 sageledeki asaan heula. Naon sababna ari sate mahal pasti enak. Ieu mah pan 1.000, ieu nu 1.000 lah bas. Nu penting mah dasarua sate kene dituang teh Bu jeung panusukna hideung. Nah, nu ieu mah beda. Dugikeun ka aya martabak paling mana tadinya teh jalan naon teh 278.000 pangaosna. Martabak. Cek sim guring teh naon nya bedana jeung nu 7.000 3 lapis. Aya nu 7.000 geuningan 3 umpak teh eta aya nya eta mah. Eta mah dibaledogeun ka ucing teh ucingna teh cingkat eta. Ieu mah 275 Bu martabakna teh. Sigana beda ngeunahna. Wios Pak aya rezeki mah tong diempet-empet naon Bu tinggal engke mah tinggal susah jalmi teh. Matak nikmati ayeuna, Ramadan ayeuna, sok nikmati. Sok aya mah ku Allah ge. Kenapa? Karena itu diperintahkan. Dulu orang tua kalau punya uang itu disimpannya di sini, Pak. Dia bikin namanya kunang. Kunang itu semacam itu ya non tasnya, tas alit gitu tah. Disebutna teh kunang. Tadi simpenan di dia tah, Bu. Disimpenan di dia tah, dina hanapeun samping di kieu. Tah teh. Matak disebut teh kanyut kunang. Itu orang tua dulu begitu. Jadi kalau dia itu ngambil uang dari sini Pak. Tah disebut dina naon artosna dina kanyut kunang. Bahasa Sunda mah gitu. Jadi lamun kunang teh aya, engke tinggal naonna.
Ya kabungkul da emut kan sim guring ya. Artosnya disimpenan di dinya. Lamun ibu-ibu mah di dia disimpenan teh tah gitunya. Dari dulu begitu nggak punya bank, nggak punya ATM. Ayeuna mah ibu di dia dina ATM kabungkul mah kitu we. Pameget di dinya dina kanyutkunan mun mun isi di dia. Eta teh kitu mun jong jajan teh guriwil gitu kan nya. Nah itu dulu begitu. Kenapa? Karena saking orang menikmati itu aja. Saking orang menikmati. Kalau sekarang itu sudah tidak seperti itu. Makanya ibu, bapak, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi sesuatu apapun harus dimudahkan. Terutama beragama. Sok bucing gampil. Urang teh diajar agama teh naon, jangan dipersulit. Maaf nih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau itu diperintahkan oleh Allah saum saja itu kalau tidak kuat wa in kuntum marido au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau tidak kuat buka. Cuman nanti ganti di hari yang lain kalau bisa. Kemudian dia tidak bisa sama sekali, maka papi dia tuh to'ami miskin. Ada kodo, ada pidyah. Itu untuk apa? Kemudahan. Ya. Ibu-ibu yang menyusui kan pidyah. Tapi ibu yang hamil kemudian melahirkan ataupun yang melahirkan itu kan kodo. Kenapa? Nah, Ustaz benten, dan dina keringanan syariat tidak akan harus sama. Makanya begitu ibu melahirkan dia harus kodo. Begitu dia menyusui maka dia harus pidyah. Enggak boleh didobel pak. Lamun atos kodo tekenging pidyah. Lamun atos pidyah tekenging kodo. Tekenging pedah urang pidyah hoyong. Kodo hoyong tetiasa. Margi Allah mah ngaringankeun ka urang. Ngaringankeun ka urang. Eta we pak ngimaman. Punya puntennya. Ngimaman ku Allah teh ku Rasul teh pan digampilkeun ngimaman teh. Tekenging imam teh hiji panjang teuing. Enggak boleh. Walaupun dia itu tahfidz Quran. Walaupun dia panjang bacaannya. Tapi ketika mengimami dia harus mudah. Mudahkan kan apa? Karena jamaah di belakang itu pura rupa-rupa. Aya nu kieu, aya nu kieu, aya nu kieu, teu sadayana sami. Sok Bu tinggal ke ibu. Lamun ibu di imaman taraweh, imamna panjang, da urang teh langsung atuh. Cenah ustad eta tong dianggo deui cenah. Naon panjang. Jadi dicoretan lain ku DKM, ku panjang surat teh. Lamun nu ponok eta teh coli tah ieu ustad teh raos na pararonok tuh. Sakitu ge enteng atuh jamaah mah nya. Berarti betul dia hadis mudah. Saya kemarin mengimami surat Watini dibagi 8 rakaat. Aratoheun ibu-ibu. Muhun ibu-ibu aratoheun. Da eta Ustad namanya teh Al-Watini 8 rakaat muhun. Nah meuni eta biasa 8 rakaat. Biasa 11 ge kumaha Ustad we. Pan Watini teh 11 rakaat, 11 ayatnya. Bagi 11 kita bisa. Watini, Allahu Akbar kan tinggal gitu. Ya. Karena apa? Karena jamaah begitu Bu. Betul Pak, jamaah tidak bisa dibohongi. Kalau ada yang panjang-panjang, itu berapa? Ini jamaah ini udah nunggu kemudahan dalam aspek apapun. Maka yang kedua, kenapa Nabi? Kalau Anda membaca di belakang, maka Anda pun yang harus paham. Ketika Anda lupa, maka tidak mudah atau tidak sulit untuk diberitahukan. Kan orang ya, orang teh apa? 30 juz. Sawios, anu dibaca di nangimaman mah, anu biasa ku jamaah we. Kan we anu 30 juz mah orang keur nyalira. Kermun parid atau napi orang keur ngajait ibu. Kalau ibu punya anak, bapak punya anak yang tahfidz Quran, ngajait orang engke di akhirat. Nah engke lamun rek imamana wartosan kamu urang kali imaman teh tong nu panjang-panjangnya, nu biasa we anu di lemur. Naon margina jamaah mah sok komplain tuh. Ibu pernah kan ibu pernah umroh dan haji di sana. Imam-imam kalau dia itu tahu ini berapa jumlah itu. Jarang saya sering yang panjang-panjang. Kalaupun ada murotal itu kan bukan lagi ngimamin. Kalau yang ngimamin Watini, nu karitu we tinggal. So geura ibunya lamun imam keur maca terus poho kan aya nu apal mah urang babaring ngomeanana. Ya. Agar imam poho urang tuh apal kan babaring ngomeanana. Wala ana abidum ma abadum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadum wala antum teu kapanggih wae lakum dinutung. Da urang na apal di pengkernya punya da bapak apal cek urang teh lakum tuh da apal. Cobi lamun ayat anu teu apal kumaha engke ngawartosan kumaha da bingung urang teh apal sarua. Imam juga poho tungtungna kumaha di tukang teh bonganah yang panjang atuh tuh. Akhirnya nanti dialog dalam sholat bukan dialog dengan Tuhan, dialog dengan orang. Dan dia dialog dengan pribadinya. Mata kia nu pararonok, atunjeng hayang nu panjang. Jadi we lieur neang anak tuh. Jadi gitu Bu. Karena apa? Karena manusia itu dalam beragama itu emang harus dimudahkan. Harus dimudahkan. Dan itu baru satu sholat. Belum lagi apa? Tayamum. Kenapa ada tayamum? Untuk memudahkan kita. Hari ibu bapak tayamum kumaha? Kabayang ku Ustad. Tinggalnya. Sholat di makom Ibrahim. Anu diaos naon? Kuliah yuhal kafirun rokaat kahiji. Kul huwalah rokaat kedua.
Karena itu wajib semuanya. Ketika orang itu umroh dan haji, dia sholat di Maqam Ibrahim, 2 surat itu yang dibaca, Kulya dan Kulhu. Kabayang ku Ustad, lamun rokaat kahiji surat Ali Imran, rokaat kedua Anisya. Bu mikir 2 kali rek umroh nage. Bapak ibu ada umroh, nah kudu ngapalkeun heula cenah. Ali Imran, apaan ari Kulya manggeus ararapal ti dieu. Nya Kulhu Wallahu tos arapal ti dieu. Dan hebatnya apa? Ketika orang itu kemudian kentut dan dia batal pada waktu dia tawaf, maka ketika mau sholat di Maqam Ibrahim tidak perlu Anda berwudu. Cukup Anda itu menepukkan 2 tangan Anda, 2 telapak tangan kemana? Ke punggung teman Anda di depan. Itu kan sudah cukup. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kieu we Bu tadi kitu kan kada dieu tah kada kada kahana. Bisi kalayak kahanap mah kayak buka kehoyong kana temok gitu kayak bisi kalayak atau saya rencangan dina punggung gitu engke diusapkeun ka dieu sakali beres sakitu tayamum mah simpel teh Bu. Tayamum mah simpan dan itu maaf tayamum boleh untuk dipakai untuk beberapa kali sholat walaupun nanti ibu untuk 3 kali sholat 4 kali sholat selama belum batal tayamum 1 kali cukup. Kenapa? Mashatan wahidatan likuli sholatin kan enteng agama nya tuh eta teh Pak naon margina urang teh ngarah dina agama teh resep. Saya ada ibu-ibu majelis taklim, Pak Ustad pengajiannya sudah aja lah senang jangan dilanjutin. Kenapa? Ieu teh cenah ibu-ibu teh lamun geus pengajian teh sok ngaromongkeun wae batur. Sok simgutnya entong ngeureuyeuh we duanana. Nya ngomongkeun batur ngeureuyeuh sing teh keun bae. Nurus ngaji ngeureuyeuh. Naon margina? Heuh sia atuh neangan jamaah nu teu ngomongkeun batur. Geus nu aya kakesek. Alhamdulillah Bu ayeuna teh naramihan Bu nu ngomongkeun batur teh. Sumun, kan ada engke hidayah mah duka iraha. Yang penting apa? Jangan sampai berhenti pengajian. Dakwah itu tidak berhasil kalau sudah berhenti ngajinya. Makanya jangan begini, nu penting mah ngaji. Jangan, tapi ngaji itu penting. Begitu aja. Keberhasilan dakwah bukan karena banyak jamaah. Dari mana? Karena konsisten terus. Rasul pun pada waktu itu tidak bro jalmi teh arah rasul. Tapi Rasul konsisten we. Dugikeun ka ayeuna geuningan. Nya. Artinya apa? Itu yang penting. Tetapi harus dimudahkan. Teteh Bu nembe salat tinggalinya mata geuningan saum kapungkur mah saum Daud. Wah, moal kiat. 5 tahun saum Daud. Bu dinten ayeuna saum enjing teu 5 tahun teh ka Nabi Daud mah. Urang mah alhamdulillah. Saum Daud jadi sunatnya. Malah aya nu kasim kuring, Pak Ustad alhamdulillah pun bojo mah saum Daud, abdi mah salat Daud. Coba geus. Sing teh aya salat Daud muhun cenah. Abdi teh Senin salat Selasa pere. Atuh sia aya salat Daud sing teh di mana? Mun cenah dan nuturkeun pun bojo saum Daud abdi salat Daud. Teu meunang salat Daud mah jeung teh. Ya. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk. Kalau tidak sambil duduk sambil berbaring. Semua dimudahkan. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau manusia itu menjadi kesulitan. Makanya ayat Qur'annya wallahu atau yuridullahu bikum. Kesananya bikum. Bukal yusra wala yuridu bikum. Artinya kalau dalam bahasa Arab ada bi, kalau kemudian disambung dengan kalimat domir namanya kum, itu menunjukkan Anda kalau beribadah lalu memadorotkan, maka itu sama dengan menyiksa. Tidak boleh. Kata Rasulullah, laisal birra, tidak jadi sebuah kebaikan. Wahwa saim, orang yang saum tetapi dia itu kewayahan. Itu enggak boleh. Dulu yang membatalkan saum itu 3. Tapi yang dibolehkan malam itu cuma 2, yaitu makan dan minum. Berhubungan suami istri itu tidak boleh, Bu, walaupun malam. Itu dari dulu itu. Dan ternyata para sahabat raripuh merenya. Dugikeun ka laporan ka Rasulullah. Ya Rasulullah, atuh cenanya sadayana we wengi teh kenging. Nah, ieu geuning abdi geuningan di bawah puasa teh geuning anger we cenah kieu. Nya, kuduna mah di bawah puasa teh libido teh turun, ari mah henteu ngadon harerekel. Akhirnya apa? Laporan. Dan dia repot ternyata para sahabat. Akhirnya apa? Allah kemudian Rasul mengadu kepada Jibril. Lalu kemudian turun ayat ukhillat lakum lailatas syam arropasu ila nisaikum. Kata Allah, boleh sekarang berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Awalnya mah tidak boleh. Karena apa? Karena dulu itu cuma makan dan minum saja yang boleh. Berhubungan itu tidak boleh sama sekali. Ayeuna mah mangga kenging. Mata ayeuna nerangkeun, malaman Idul Fitri tidak boleh berhubungan suami istri. Itu enggak perlu didengar. Naon?
Bulan Ramadan we menang, mah malaman Idul Fitri teh menang. Mohon, malaman Idul Fitri mah rek geus beres Ramadan lagi nya. Ieu Ramadan we kenging. Yang penting apa? Yang penting dia di luar di waktu-waktu saum. Satu lagi Bu, bapaknya dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Waqatu halaktu ya Rasulullah. Celaka aku. Kenapa engkau celaka? Wa ma halakta katanya. Waqatu ala imraati fi yaumi saumi Ramadan. Saya celaka karena saya berhubungan siang hari dengan istriku siang hari di bulan Ramadan. Cek Nabi teh kumaha atuh cenanya. Mohon cenah abdi teh terang ya Rasulullah. Tapi kan itu teh kenging. Kalau Bapak kalau buka dengan makan dan minum itu kodok atau pidyah. Kalau nanti buka dengan hubungan suami istri kan kiparat namanya. Kata Rasulullah, sum sahroini mutatabi'ain. Engkau saum 2 bulan berturut-turut, jangan berhenti. 2 bulan nanti berturut-turut. Jadi terus Bu, berturut-turut. Kemudian wa inni la'atiku ya Rasulullah, saya tidak sanggup 2 bulan berturut-turut. Boro-boro 2 bulan saya tinggali, nu sabulan ya abdi masih kieu. Komo ayeuna 2 bulan teliren-liren. Akhirnya kata Rasulullah, maka engkau fa'atim, kau berikan ataupun fa'ati raqabah. Engkau beri ataupun bebaskan hamba saya. Wah, tuh membebaskan hamba saya mati mana artosna. Dawis ya tetap. Jadi satu hamba saya itu paling murah dulu itu hampir 500 juta. Kata Rasulullah, berikan 60 fakir miskin. Makanan. 60 fakir miskin, berikan. Ah, disanggup ya Rasulullah abdi mas ini. Kumaha atuh sing teh teh. Ngalangar tapi sagala teu boga itu kumaha. Ya, saya teh ngalangar Bu tapi sagala teu sanggup. Atau mungkin atau saya kieu cenah atuh. Nih kalau kamu tidak sanggup memberikan 60 fakir miskin, aku kebetulan ada rezeki, engkau bagikan di kampungmu yang paling miskin siapa? Maka berikan ini sebagai kiparat dari. Kemudian si kakek-kakek ini menjawab, nupang miskin teh abdi ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, it'am ahlaka tose atuh teh, tose kena, jung bakelah suku sorangan jeung keluarga. Pertanyaannya, kenapa Bu? Dia melanggar tapi dia memberi atau mendapatkan sesuatu. Ini kan tidak mudah. Bagaimana kalau nanti ada kakek-kakek lagi yang begitu? Mun engke aya aki-aki di nukadinya, moal sarua hukumna. Da geus aya kapenak nu ieu mah, ya Rasulullah, abdi aki-aki nu kadua, sami jeung itu. Naon dah yang dibere sarua ku itu. Cek Nabi moal dan itu entos naon da ku aki-aki nu ieu kapangina hukumna. Anu kadieu mah aki-aki nu kadarieu mah jeung urang moal tiasa. Wayahna tinu nanti kiparat eta teh mana yang paling sanggup. Dan akhirnya dengan kasus ini, laki atau kakek-kakek ini diberikan kemudahan oleh Allah melalui dia itu. Jadi saya menyimpulkan orang yang melanggar pun boleh menerima zakat dan sedekah. Mangga we teh naon. Eta gini nganu ngalangar kenging. Mari kita tiasa digentosan Bu, eta mah ada hubungan suami istri mah. Dan itu ternyata apa? Dia melanggar tapi mendapatkan sedekah, mendapatkan zakat atau kiparat. Artinya kalau ada orang yang melanggar lalu dia itu mendapatkan infak dan sedekah secara hukum sah. Tetapi kalau bisa itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Begitu aja. Nah, jadi sekali lagi beragamalah dengan mudah Pak. Jangan dipersulit dalam hidup kita. Lakukan kemudahan-kemudahan dalam beragama. Supaya kita ini istiqomah. Dan mohon untuk tidak diberatkan dalam kehidupan kita. Itu mungkin ya materinya. Dan ditutup dengan sebuah hadis Nabi. Yassiru wala tu'assiru. Anda permudah dalam aspek apapun dan jangan dipersulit agar keberlangsungan hidup kita sesuai dengan ridho Allah.